Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Minggu kemarin harusnya kita materi tentang kelembagaan ya. Jadi di sistem transportasi itu ada sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Nah, kita ulang. Nah, ini ya, sistem kelembagaan pertemuan 12. Jadi kita di sistem transportasi itu ada sistem kegiatan yang kaitannya guna lahannya apa yang sudah menjadi tugas teman-teman dan sudah dianalisis di video sebelumnya. Kemudian sistem jaringan, jadi yang menghubungkan sistem kegiatan dengan kegiatan yang lain. Kalau kita misalkan butuh barang atau butuh bergerak untuk tujuan pergerakan orang, maka kita akan menggunakan sistem jaringan. Jaringan mana yang akan kita lewati. Kemudian di situ kita juga perlu tahu sistem pergerakannya, moda apa yang kita gunakan, pada jam berapa kita akan bergerak. Nah, di sini menjadi satu kesatuan keterkaitan antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Nah, ketiga sistem ini kemudian diatur yang namanya sistem kelembagaan. Sistem kegiatan itu siapa kelembagaannya yang mengatur? Sistem jaringan, siapa kelembagaannya yang mengatur? Dan yang terakhir, sistem pergerakan itu kelembagaan mana yang mengatur? Next. Nah, ini. Sistem kegiatan itu diatur oleh lembaga yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah, RTRW ya. Bukan rukun tetangga, rukun warga, tapi rencana tata ruang wilayah. Di mana dia ini di bawah Kementerian PUPera pada Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Saya nggak tahu ini masih sama atau berubah ya, karena ini slide saya susun di beberapa tahun yang lalu. Semoga aja tidak ada perubahan kelembagaan di Kemen PUPera. Di sini tanah atau ruang yang ada di Indonesia itu sudah diatur peruntukannya. Ini untuk permukiman, ini untuk pertanian, ini untuk industri, kemudian ini untuk ruang terbuka hijau, ini area konservasi, dan sebagainya. Dan itu diturunkan dalam peraturan-peraturan ruang yang lebih detail sampai persil. Jadi sampai mungkin per sertifikat tanah, jangan-jangan. Jadi tanah ini untuk apa? Namun memang ada beberapa perbolehan, misalkan tanah pertanian atau tanah permukiman, saya agak lupa, itu boleh berubah menjadi industri, boleh berubah menjadi mall misalkan. Saya nggak tahu detailnya, intinya adalah ada lahan yang boleh berubah. Bahwa kawasan lindung itu pun boleh berubah, namun nanti harus ada penggantinya. Jadi penggantinya, misalkan dia hutan gitu ya, hutan lindung, harus ada pengganti lahan yang diperuntukkan untuk hutan. Demikian juga untuk lahan-lahan yang tadi berubah menjadi hotel dan sebagainya, tetap harus menyediakan ruang terbuka hijau. Yang nggak bisa berubah itu adalah jika lahan itu ruangnya ditetapkan sebagai konservasi. Seperti itu. Makanya setiap pembangunan itu harus mengajukan izin. Salah satunya adalah apakah rencana pembangunan itu sudah sesuai dengan tata ruang. Termasuk juga rencana pembangunan infrastruktur jalan, seperti itu. Nah, itu di level nasional. Di level daerah, provinsi, kabupaten, kota, itu biasa ditangani oleh Dinas Tata Ruang. Bisa nempel di Dinas PU, di dalamnya ada bidang tata ruang, bisa juga nempel di dinas yang lain atau berdiri sendiri. Namun di sini ada peran Bapeda. Bapeda cukup tahu tentang rencana tata ruang karena Bapeda ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi apa yang mau dilakukan daerah itu diketahui oleh Bapeda. Kalau di nasional itu ada Bappenas. Di kabupaten kota, provinsi, Bapeda, dan dinas-dinas itu. Nah ini persil-persil itu kalau nggak salah ada di sini.
Nah, terkait untuk RT RW, karena supaya tidak terjadi miss atau tidak sinkron antara RT RW nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, dalam penyusunannya itu harus disetujui oleh menteri. Jadi diajukan oleh ke Kementerian PUPR. Tidak bisa Bapeda atau Dinas Tata Ruang Provinsi, Kabupaten, Kota itu langsung menetapkan Perda RT RW. Nanti pusat merencanakan dia untuk A, daerah untuk B. Nah, kacau. Maka ini menjadi sentralistik. Yang buat memang pemerintah daerah, tapi pengesahan itu di oleh pemerintah pusat. Nah, itu untuk sistem kegiatan. Jadi kalau teman-teman melihat di jalan ada mall, nah itu dicek sesuai nggak tata ruang, kok nyebabin macet ya mall ini gitu. Kalau sudah sesuai tata ruang dari sistem kegiatannya dia legal. Kalau tidak sesuai tata ruang, berarti itu bisa dipertanyakan di kasus hukum kan. Yang kedua sistem jaringan. Sistem jaringan ini kita tahu jaringan transportasi ada jaringan transportasi darat, perkeretaapian. Nah, darat perkeretaapian dulunya itu masuk perhubungan darat. Cuman kemudian ada direktorat sendiri perkeretaapian. Namun di darat karena dia tidak hanya moda jalan tapi juga ada moda angkutan penyeberangan, jadi perhubungannya tetap darat. Kenapa penyeberangan masuk perhubungan darat? Karena dia menjadi penghubung jembatan yang penghubung jalan yang terputus, fungsinya untuk itu. Sehingga dalam pengelolaannya dia masuk di perhubungan darat. Walaupun setelah dia kapal berlayar, itu nanti kewenangannya juga ada di perhubungan laut, seperti itu. Nah, kemudian laut, udara, bahkan ada juga tentang perpipaan. Cuman memang kalau perpipaan ini tidak ada kelembagaan yang mengatur secara spesifik di Kementerian Perhubungan. Mungkin moda transportasi pipa itu belum terlalu banyak untuk angkutan orang khususnya. Next, mungkin akan ada. Sehingga di sini Kementerian Perhubungan merupakan lembaga yang mengatur tentang sistem jaringan. Namun, kalau teman-teman lihat Undang-Undang tentang Jalan 22/2009, di situ juga ada peran terkait jalan itu adalah Kemen PUPR. Jadi kalau ada jalan rusak, itu bukan di perhubungan untuk perbaikannya. Perbaikannya ada di PUPR, karena yang punya kewenangan adalah mereka. Trotoar itu bisa di PU, bisa di perhubungan. Perambuan itu bisa di PU untuk pembangunan baru, kemudian untuk penambahan itu ada di perhubungan. Halte perhubungan. Jadi jaringan prasarana angkutan udara, dia ada bandara itu perhubungan. Jalan rel dan stasiunnya itu di perhubungan. Pelabuhan itu perhubungan. Jadi jaringan sistem jaringan ini ada di perhubungan dan Kemen PUPR. Namun dalam operasionalnya di sistem jaringan juga melibatkan operator. Operator di sistem jaringan ini misalkan PT KAI yang masih diberi kewenangan untuk apa namanya perawatan ya IMO. Dia dapat IMO dari pemerintah, jadi dia merawat jalur kereta api. ASDP juga diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan. Kemudian Pelindo mengelola bandara. Kemudian Angkasa Pura itu mengelola bandara. Yang saya coret itu KSOP dan Otorita Bandara dan ada Syah Bandar juga di bawah KSOP, itu dia masih satu organisasi dengan Kementerian Perhubungan. Jadi perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan yang mengoperasikan pelabuhan sesuai dengan kewenangannya. Nanti teman-teman dapat di mata kuliah Hukum Transport itu KSOP dan Syah Bandar. Kemudian Badan Otorita Bandara itu khusus untuk angkutan udara. Namun untuk pelabuhan lainnya itu masih dikelola SDP, stasiun juga oleh PT KAI. Nah, untuk level di daerah sama, ada dinas perhubungan di daerah. Untuk jalan ada DPU atau Bina Marga di provinsi dan kabupaten kota. Itu adalah kelembagaan untuk sistem jaringan.
Kemudian di sistem pergerakan tadi angkutan udara itu perhubungan, angkutan laut perhubungan, penyeberangan perhubungan, perkeretaapian perhubungan, kemudian eh, jalan juga berhubungan. Khusus untuk moda transportasi jalan, di situ ada peran kepolisian. Jadi pengaturan secara sistem itu oleh Kementerian Perhubungan. Jadi penetapan sistem satu arah, kemudian larangan truk masuk, kemudian kebijakan perambuan itu ada di Kementerian Perhubungan. Kalau kepolisian ini sifatnya seperti hak diskresi. Jadi misalkan simpangnya macet, kemudian polisi turun ke jalan mengatur lalu lintas, itu kepolisian. Hak diskresi yang diberikan. Jadi sudah ada rambu lalu lintasnya, tapi polisi berhak untuk mengatur itu. Kemudian apa namanya, operasi terkait kelengkapan kendaraan itu kepolisian. Pengawalan itu ada kepolisian. Dulu sebelum revisi Undang-Undang 22 2009 itu untuk angkutan barang perhubungan juga sering melakukan tindakan di jalan. Namun setelah revisi Undang-Undang 22 2009 eh, perhubungan hanya melakukan penindakan penegakan hukum di wilayah yang mereka miliki seperti terminal, jembatan timbang dan itu. Tidak boleh di jalan. Kalau di jalan itu harus didampingi oleh kepolisian. Nah, sistem pergerakan di daerah kabupaten kota ya sama, dinas perhubungan, provinsi, kabupaten kota. Kepolisian juga karena kalau struktur perhubungan itu dulu memang sentralistik, tapi setelah otonomi daerah tahun 99 ya, reformasi itu dinas perhubungan di bawah bupati atau gubernur. Kalau dahulu kan kanwil modelnya. Nah, sedangkan beda dengan kepolisian. Kepolisian itu dari pusat hingga daerah itu masih sentralistik. Di sistem pergerakan ini juga ada peran operator. Moda angkutan jalan orang itu ada Damri, angkutan barang banyak, kemudian kereta api ada PT KAI hingga saat ini dan mungkin MRT itu yang lainnya masih uji coba. Kemudian angkutan penyeberangan ada ASDP dan operator yang lainnya. Angkutan laut itu ada Pelni. Kemudian di sini KSOP juga mengatur mengenai sistem pergerakan. Kemudian ada udara itu Garuda Indonesia dan sebagainya. Berikut BMD-BMD yang lain. Ini dia punya kewenangan dalam merencanakan sistem pergerakan swasta. Nah, swasta ini biasanya bisa dia mengajukan rute ke pemerintah. Jadi selain pemerintah menetapkan rute, swasta itu juga boleh, baik itu moda jalan, baik itu moda penyeberangan, ataupun moda udara, itu swasta boleh mengajukan. Nanti kemudian pemerintah melihat apakah layak, gitu ya, apakah ini boleh gitu, menimbang kepentingan masyarakat. Nah, semuanya tadi dalam sistem kelembagaan disebut sebagai regulator. Dan sebagian lagi disebut operator. Jadi regulator itu ada artinya nanti, regulate. Jadi dia memerintah, mengatur gitu ya. Operator dia menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, dalam hubungannya sekarang ada lagi peran satu. Kalau dulu orang mengenal hanya regulator dan operator. Namun dengan berkembangnya teknologi 4.0, di sini ada masuk peran aplikator. Jadi aplikator ini dia menjembatani antara konsumen dengan operator. Seperti Gojek, Grab, Traveloka, itu adalah aplikator. Masing-masing peran terdapat keterhubungan dan ketergantungan dalam penyelenggaraan transportasi. Tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Jadi perkembangan teknologi akhirnya mempengaruhi semuanya. Regulator yang dulunya konvensional, sekarang semuanya juga sudah dikembangkan mulai dengan online-online. Perizinan angkutan itu sudah bisa dengan online. Kalau dulu kan perizinan harus datang ke Jakarta. Rapat-rapat juga sekarang sudah dilakukan online.
operator dulu jual tiket, sekarang dia